Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 1 kelas 11 F2 akan membahas tentang polinomial, terutama pada pembagian polinomial. Simak baik-baik video ini ya. Sebelum masuk ke materi, kira-kira polinomial itu apa sih? Nah, pengertian polinomial sendiri adalah ekspresi aljabar yang terdiri dari satu, dua, atau dua lebih suku. Bentuk umum dia yaitu Px sama dengan An, X pangkat N ditambah An kurang 1, X pangkat N kurang 1, hingga A1, X ditambah dengan A0. Di mana keterangannya adalah An min 1 sampai A0 adalah koefisien. An tidak sama dengan 0 atau koefisien pangkat tertinggi. N sama dengan derajat polinomial atau bilangan bulat non. Konsep pembagian polinomial. Bentuk umum pembagian Px sama dengan Hx dikali dengan Qx ditambah Sx. Px sama dengan polinomial yang dibagi, Qx sama dengan pembagi, Hx sama dengan hasil bagi, Sx sama dengan sisa. Derajat sisa, derajat Sx harus lebih rendah dari derajat Qx. Kemudian salah satu cara untuk menyelesaikan pembagian polinomial yaitu dengan pembagian bersusun. Konsep dari pembagian bersusun sendiri mirip dengan pembagian bersusun pada bilangan, tetapi diterapkan pada suku-suku polinomial. Langkah-langkah pembagian. Pertama, bagi suku dengan pangkat tertinggi dari Qx dengan suku pangkat tertinggi dari Qx. Kedua, kalikan hasilnya dengan seluruh Qx. Ketiga, kurangkan hasilnya dari Qx. Keempat, jalankan suku berikutnya. Kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 hingga derajat sisa kurang dari derajat pembagi. Untuk soal menentukan hasil bagi dan sisa dari X pangkat 3 kurang 7X kurang 6 bagi X kurang 3. X kuadrat kurang 7X kurang 6 dibagi X kurang 3. Kita mencari berapa yang jika dikalikan dengan X pangkat 5 X kurang 3 hasilnya X pangkat 3, yaitu X pangkat 2. Begitu seterusnya hingga mendapatkan hasil akhir yaitu X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 dengan sisa sama dengan 0. Berikutnya tentang penyelesaian. Diketahui Px sama dengan An X pangkat N ditambah An min 1 X pangkat N min 1 tambah Ax tambah A dibagi X min K. 1 tulis nilai di sebelah kiri, 2 tulis semua koefisien dari Px, tarik garis horizontal, 4 proses. Bawa turun koefisien pertama A, kemudian kalikan A dengan K, letakkan hasilnya di bawah koefisien kedua, setelah itu jumlahkan koefisien kedua dengan hasil tadi. Ulangi proses perkalian dan penjumlahan hingga koefisien terakhir. Hasil bilangan terakhir adalah sisa, bilangan di depannya adalah koefisien pembagi. Contoh soal penyelesaian karena nilai pembagian yaitu X pangkat 2 maka X sama dengan 2 atau K sama dengan 2. Kemudian nilai 2 diletakkan sebelah kiri, lalu sebelah kanan koefisien polinomial yang dibagi yaitu 2 min 5 3 7 turunkan ke 2 kali 2 kali dengan 2 sebagai nilai K. Begitu pun seterusnya hingga mendapatkan hasil 2 min 1 1 dan 5. Maka hasilnya dari pembagian adalah 5 dan hasil baginya adalah 2X kuadrat kurang X tambah 1. Pembagian polinomial teorema sisa. Jika suatu polinomial Px dibagi oleh X kurang K, maka hasilnya adalah S sama dengan PK. Artinya, kita dapat mencari sisa pembagian hanya dengan menghitung nilai polinomial pada X sama dengan K. Contoh aplikasi, Px sama dengan X pangkat 3 kurang 7X kurang 6 dibagi X kurang 3. Sisa S sama dengan P kali 3 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 7 kali 3 kurang 6 sama dengan 27 kurang 21 kurang 6 sama dengan 0. Maka hasil sisa pembagian adalah 0. Selanjutnya, kita akan membahas pengaplikasian pada materi polinomial pada soal. Soalnya yaitu latihan aktivitas 10, mari mencoba 2.9 dan latihan C nomor 7 dan 9. Yang pertama, aktivitas 10. 1. Misalkan polinomial Px dibagi dengan suatu polinomial yang berbentuk X kurang C. Lengkapi tabel berikut dengan sisa pembagiannya dan nilai PC. Poin A,
nilai PX sama dengan X kuadrat ditambah PX kurang 16 dengan pembagi X kurang 3, sisa belum diketahui, dan nilai PC yang dicari adalah P3. Kemudian poin B, nilai PX sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 14, pembagi X kurang 1, sisa belum diketahui, dan nilai PC yang dicari yaitu P1. Kemudian poin C, PX sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 9X kurang 11 dengan pembagi X tambah 2, sisa belum diketahui, dan nilai C negatif 2. Kemudian poin D, PX sama dengan X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 28 dengan pembagi X tambah 7, dan nilai C sama dengan negatif 7. Kemudian poin terakhir yaitu poin E, PX sama dengan X pangkat 4 kurang X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 10 dengan pembagi yaitu X dan sisa belum diketahui, serta P yang dicari adalah P0. Nomor 1 poin A, PX sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 16 dengan pembagi X min 3. Kita gunakan metode Horner. Tuliskan angka 3 di sebelah kiri. Karena pembagiannya adalah X min 3, maka C sama dengan 3. Koefisien dari polinomial X kuadrat tambah 4X kurang 16 adalah 1, 4, dan juga 16. Turunkan angka pertama yaitu 1. Kalikan 1 kali 3 sama dengan 3, tulis di bawah angka 4, lalu jumlahkan 4 tambah 3 sama dengan 7. Kemudian 7 kali 3 sama dengan 21, tulis di bawah min 16, lalu jumlahkan min 16 tambah 21 sama dengan 5. Jadi hasil pembagian adalah X tambah 7 dan sisa pembagian adalah 5. Cek dengan teorema sisa, substitusi X sama dengan 3 ke dalam PX, P3 sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kali 3 kurang 16 sama dengan 9 tambah 12 kurang 16 sama dengan 5. Nomor 1 poin B dengan soal PX sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 14 dengan pembagi X min 1. Karena pembagiannya adalah X min 1, maka C sama dengan 1. Koefisien dari polinomial X kuadrat kurang 2X kurang 14 adalah 1, min 12, dan min 14. Turunkan angka pertama yaitu 1. Kalikan 1 kali 1 sama dengan 1, tulis di bawah min 2, lalu jumlahkan min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Kemudian min 1 kali 1 sama dengan min 1, tulis di bawah min 14, lalu jumlahkan min 14 tambah min 1 sama dengan min 15. Jadi hasil pembagian adalah X min 1 dan sisa pembagian adalah min 15. Cek dengan teorema sisa, substitusi X min 1 ke dalam PX, P1 sama dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 14 sama dengan 1 kurang 2 kurang 14 sama dengan min 15. Aktivitas 10, nomor 1 poin C. Diketahui polinomial X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 9X dikurang 11 dan pembagi X tambah 2. Pertama, kita cari dulu nilai X dengan memisalkan X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Lanjut, kita coba selesaikan dengan dua metode, yaitu Horner dan substitusi. Pertama, metode Horner. Kita tulis dulu koefisien dari polinomial tersebut, yaitu 1, 2, min 9, min 11. Maka kita turunkan 1 dan dikali dengan min 2, maka hasilnya adalah min 2. Kita taruh di bawah 2 dan dijumlahkan, hasilnya 0. Setelah itu 0 kita kalikan dengan min 2, hasilnya tetap 0. Kita taruh di bawah min 9 dan dijumlahkan, hasilnya min 9. Lanjut, min 9 kita kalikan dengan min 2, hasilnya 18. Kita taruh di bawah min 11 dan dijumlahkan, hasilnya 7. Kita tahu polinomial awal yang diketahui berderajat 3, maka hasil pembagian ini akan berderajat 2. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 9 dengan sisa 7. Lanjut dengan cara substitusi, kita masukkan nilai X ke dalam polinomial yaitu 2. Jadinya min 2 pangkat 3 tambah 2 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 9 kali min 2 dikurang 11. Setelah dikali,
menjadi min 8 tambah 8 ditambah 18 dikurang 11. Maka hasil sisanya adalah 7. Selanjutnya, aktivitas 10 nomor 1 poin D. Diketahui polinomial x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 28 dan dengan pembagi x tambah 7. Pertama, kita cari dulu nilai x dengan misalkan x tambah 7 sama dengan 0, maka x sama dengan min 7. Lanjut, kita coba selesaikan dengan dua metode, yaitu Horner dan substitusi. Pertama, metode Horner. Kita tulis koefisien dari polinomial tersebut, yaitu 1, 7, min 4, dan min 28. Kita turunkan 1, lalu dikali dengan min 7, maka hasilnya min 7. Kita taruh di bawah 7 dan dijumlahkan, dapat hasilnya 0. 0 kita kalikan dengan min 7, hasilnya 0. Kita taruh di bawah min 4 dan jumlahkan, hasilnya bakal tetap min 4. Min 4 kita kalikan dengan min 7, hasilnya 28. Kita taruh di bawah min 28 dan dijumlahkan, maka hasilnya 0. Kita tahu polinomial awal yang diketahui berderajat 3, maka hasil pembagian ini akan berderajat 2. Maka hasilnya adalah x pangkat 2 dikurang 4 dengan sisa 0. Lanjut, kita coba dengan cara substitusi. Kita masukkan nilai x ke dalam polinomial, yaitu min 7. Intinya, min 7 pangkat 3 ditambah 7 dikali min 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 7 dan dikurang 28. Setelah dikali, hasilnya menjadi min 343 ditambah 343 ditambah 28 dan dikurang 28. Maka hasil sisanya adalah 0. Aktivitas 10 nomor 1 poin E. Diketahui Px sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 10 dan pembagi yaitu x. Karena pembagi x maka nilai x sama dengan 0. Kemudian koefisien dari Px yaitu 1, negatif 1, negatif 4, 4 dan negatif 10. 1 diturunkan, 1 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian negatif 1 ditambah 0 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 4 ditambah 0 sama dengan negatif 4. Negatif 4 dikurang 0 sama dengan dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 4 ditambah 0 sama dengan 4. Dan 4 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 10 dikali 10 ditambah 10 sama dengan negatif 10. Maka sisa dari metode Horner yaitu negatif 10. Nah, PC ketika kita memasukkan PC dengan x sama dengan 0 didapatkan hasil 10. Namun pada poin E diketahui bahwa nilai sisa pada metode Horner dan pada teorema sisa berbeda. Maka menurut kami jika suatu pembagi polinomial x jika pembagi polinomial sama dengan x, maka operasi pembagian dengan metode Horner tidak dapat dilakukan. Nomor 2 dan 3. Soal. Amati kembali tabel yang telah dilengkapi pada nomor 1. Setelah itu buatlah dengan berdasarkan pengamatan tersebut. Jika berdasarkan pengamatan terhadap tabel pada nomor 1, Karuna menemukan bahwa nilai sisi pembagian di kolom ketiga selalu sama dengan nilai PC di kolom keempat. Oleh karena itu dia menduga bahwa sisa pembagian polinomial Px oleh x kurang c selalu sama dengan nilai PC, yaitu nilai polinomial tersebut ketika x sama dengan c. Apakah kamu setuju dengan Karuna? Jika iya, jelaskan alasannya. Jika tidak, berikan satu contoh yang dapat membantah dengan Karuna. Jawabannya, dari hasil pengamatan pada tabel 1, tidak semua nilai Px sama dengan PC. Salah satu contohnya dilihat pada poin E. Nilai Px tidak sama dengan nilai PC. Menurut pendapat kami, hal itu terjadi ketika nilai pembagi x kurang c. Kita mencari
latihan C nomor 7, yaitu 7 misalkan PX sama dengan 3x pangkat 6 dikurang 11x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2 dikurang 3 dan C sama dengan 2/3. Gunakan metode Horner dan teorema sisa untuk menentukan nilai PC. Penyelesaian untuk menentukan nilai PC dengan teorema sisa, karena C sudah diketahui yaitu 2/3, maka kita substitusikan jadi 3x pangkat 6 yaitu 3 kali 2/3 pangkat 6 dikurang 11 kali x pangkat 5 dengan x 2/3 jadi 11 kali 2/3 pangkat 5 ditambah x pangkat 3 yaitu 2/3 pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2 yaitu 20 dikali 2/3 pangkat 2 dikurang 3 sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu PC sama dengan 5. Selanjutnya latihan C nomor 7. Penyelesaian menggunakan metode Horner yaitu dengan C 2/3, 3 dengan koefisien persamaan yaitu 3, negatif 11, 0, 1, 20, 0 dan negatif 3. Kemudian kita turunkan 3 lalu kita kalikan 2/3 dengan 3 menjadi 2, lalu negatif 11 ditambah 2 sama dengan negatif 9 dan seterusnya sehingga mendapatkan sisa yaitu 5 dan hasil bagi 3x pangkat 5 kurang 9x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 12. Dan PC, karena PC merupakan sisa maka PC sama dengan 5. 9. Perhatikan polinomial Px dan Qx berikut. Px sama dengan 2x akar 3 9x kuadrat tambah 7x kurang 10. Qx sama dengan dalam buka kurung dalam kurung 2x kurang 9 tutup kurung x tambah 7 tutup kurung x kurang 10. A. Tunjukkan bahwa kedua polinomial tersebut sama. B. Tentukan P4 dan Q4. Ubahlah bentuk polinomial Rx sama dengan x4 kurang 13x pangkat 3 tambah 23x kuadrat tambah 12x tambah 10 menjadi bentuk seperti polinomial x Qx. Kemudian menggunakan hasilnya untuk menentukan R11. Dia menggunakan metode Horner untuk membagi Rx dengan x kurang 10. Bandingkan operasi-operasi yang digunakan pada bagian C untuk menghitung R11 dengan langkah-langkah yang digunakan pada bagian D. Penyelesaian poin A nomor 9. Px sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 7x kurang 10 per Qx sama dengan dalam buka kurung dalam kurung 2x kurang 9 tutup kurung x tambah 7 tutup kurung x kurang 10 sama dengan 2x kuadrat kurang 9x tambah 7 tutup kurung x kurang 10 sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 7x kurang 10, maka Px sama dengan Qx. Kemudian latihan C nomor 9 poin B. Penyelesaian Px sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat ditambah 7x kurang 10 dan Px sama dengan x sama dengan 4 maka 2 kali 4 pangkat 3 dikurang 9 kali 4 pangkat 2 ditambah 7 kali 4 dikurang 10 maka dapat nilai 128 kurang 144 ditambah 28 kurang 10 dan hasil akhir 2. Kemudian kita lihat dari Qx yaitu 2x kurang 9 kali x tambah 7 kali x kurang 10. Disubstitusikan nilai x sama dengan 4 maka didapat nilai hasil akhir dari Q4 sama dengan 2. Kemudian kami faktorkan menjadi Rx sama dengan dalam kurung x kurang 13 kali x tambah 23 dikali x kurang 12 dikali x
R11 sama dengan 11 kurang 13 kali 11 ditambah 23 dikali 11 dikurang 12 dikali 11 ditambah 10 sehingga mendapatkan hasil negatif R11 sama dengan negatif 1. Dari nomor 9 yaitu poin E, karena yang ditanya perbedaan pada penyelesaian poin C dan D, maka menurut kami perbedaan yang terlihat pada penyelesaian dari poin C dan D adalah cara penyelesaiannya sendiri. Pada poin C, penyelesaian dilakukan dengan memfaktorkan Rx menjadi faktor-faktor kecil atau sehingga variabel hanya berpangkat 1. Sedangkan pada poin D, penyelesaian dilakukan dengan menggunakan metode Werner yang lebih simpel dan lebih